semua selalu sehat. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Cimera ditemani oleh Ci Erni. ada juga Cinona dan Kak Revi. Yuk kita akan mulai. Silakan Ci Erni. Ya, adik-adik sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang dong ya pastinya. Ya, untuk itu kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yuk adik kita bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami sepanjang ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oke, adik-adik semua masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Semua
masih bersemangat kan? Semangat dong. Ya, masih tetap berbahagia kan? Ya. Ya, kita akan nyanyikan lagu Happy ya, 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 ya. Ayo. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Siapkan hati ya. Kita naikkan hati. Ya adik-adik, kita akan naikkan lagu pujian Roh Kudus yang manis. Yuk kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Angkat tangannya adik-adik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini Kami sudah kami sudah memuji, memuliakan namamu, menari, bersorak-sorak bersorak-sorak bagi namamu. bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami boleh dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Super Kids, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Cici Leni. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah online dan kita harus tetap semangat ya. Meskipun sekarang sudah pada libur lebaran ya. Wah, adik-adik jalan-jalan kemana nih? Pasti ada yang ke puncak, ada yang keluar kota, ada yang main ke rumah saudara. Nah, apapun, kemanapun kita pergi, kita mau tetap ibadah dulu ya, dan kita juga mau memberikan yang terbaik. Kita mau kemanapun kita berada, kita mau berdoa. Ya, sebelum kita dengan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, Tuhan sudah memberikan kami kekuatan. Kalau sebenarnya kami akan memulai ibadah, mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kau Allah yang luar biasa, kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Paskah. Ada yang tahu Hari Paskah apa? Hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mati bagi kita. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang Tuhan lakukan ya? Hari ini Cici mau cerita tentang penampakan Tuhan Yesus lagi. Nah, adik-adik, kalau kemarin kita sudah bercerita tentang penampakan Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua, kira-kira Tuhan Yesus kali ini menampakkan dirinya kemana ya? Yuk kita mau dengerin, kita mau lihatin, kita mau saksikan video saat ini. Adik-adik, saksikan ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu
berkata kepada Petrus. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu menambahkan dirinya sama murid-murid Tuhan Yesus loh. Saat mereka mau memancing ke danau, ke sungai, dan dia nggak dapat ikan. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di pinggir pantai. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan meskipun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit, tapi tetap mukjizat Tuhan Yesus kerjakan. Adik-adik ya, saat mereka menjala ikan, mereka tidak dapat apapun. Tapi saat ada Tuhan Yesus, saat dia melemparkan jalannya, coba lihat berapa banyak ikan yang dia dapat. Dan jalannya itu tidak putus, tidak hancur. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati pun, setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia menampakkan dirinya sama murid-muridnya. Ya, sama, dan Tuhan Yesus mau memberikan pesan sama murid-muridnya kalau kita harus menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan, pesan yang Tuhan kasih buat kita, bukan buat Tuhan Yesus doang ya adik-adik, supaya kita menjadikan semua murid Tuhan Yesus. Jadi sekian firman Tuhan hari ini dari Cici. Kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Tuhan Yesus juga sudah bangkit buat kami. Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kalau Tuhan mau memberikan pesan sama kami, kalau kami harus menjadikan semua bangsa murid-Mu, Tuhan, ajar kami untuk tetap semangat, ajar kami untuk berani, Tuhan, memberitakan firman Tuhan kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap mendengarkan firman-Mu, biarkan kami boleh tetap bertumbuh dan berbuah seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya ada di Yohanes 21 ayat 1. Bunyinya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut.